mobil yang overheat kalau kasusnya perjalanan jauh. Kalau sini panas, sini juga harus panas. Kalau kipasnya bermasalah biasanya lemah, mati, muternya kebalik. Packing silinder headnya bocor halus. Nah, biayanya itu sekitar 650 ribuan. Itu untuk apa itu 650? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tapedia dimanapun berada. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Ini yang berlokasi di Jombor. Yang videonya udah ribuan ini, videonya bersyuting di sini. Dari bentuk yang masih sederhana sampai dengan bentuk sekarang ini. Baik Sobat Tapedia, apa yang akan kita bagi di kali ini bersama narasumber kita di Bengkel AHA Motor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan sangat penting. Dan tolong dicermati ya, disimak video ini bagi Sobat Tapedia yang sudah memiliki kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Tapedia. Gimana Pak? Baik, alhamdulillah Mas Rudi. Sekian lama kita tidak pernah syuting ya? Iya Pak. Karena kesibukanmu ya. Mas Rudi ini Sobat Tapedia, dia sudah banyak mengerjain mobil-mobil Honda. Apalagi Mas yang biasa aku kerjakan? Banyak Pak, Honda, Toyota, Daihatsu, dan lain-lain Pak. Pokoknya yang bukan Nissan aja ya? Seperti itu Pak. Seperti itu kelihatannya. Baik, begitu. Mas Rudi. Ya Pak. Pertanyaannya gini Mas Rud. Ini depan mobil kita ini kan, di depan kita ada mobil yang sedang apa nih? Overheat saat perjalanan jauh. Nah, itu Sobat Tapedia. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah membahas mobil yang overheat kalau kasusnya perjalanan jauh. Ya. Tapi kalau dalam kota-kota enggak ya? Enggak Pak. Dalam idle pun dia enggak naik ya? Nah idle dia indikator temperaturnya normal. Baik. Nah oke, silakan disampaikan kepada Sobat Tapedia Mas Rudi, apa yang Mas Rudi temukan? Ini yang pertama kan dia datang Kak. Dari Banyumas ini Pak. Oh dari Banyumas? Dari Banyumas, ngeluh overheat. Daihatsu Terios. Ini Daihatsu Terios, ngeluh overheat. Ya. Terus kita lakukan pengecekan Pak. Ya. Kita cek pertama di radiator. Radiatornya itu buntu apa enggak? Nih. Terus kita cek lagi di area termostat sini Pak. Wah. Nah ini termostat di belakang ya? Pak, ini gimana? Lepasnya itu harus pakai boyok. Di sini sakit Pak. Pinggang ya. Sakit pinggang Pak. Ini termostatnya jangan kita cek. Terus water pump juga sama tutup radiator. Ini tutup radiator ini Pak. Ada berapa poin ya? 4 ya? Ya 4. Oke. Jadi ini tuh kita mengarahnya ke radiator Pak. Ke radiatornya ini. Ini radiatornya gimana? Udah diganti nih ya? Ini apa? Sepertinya ini overtank. Berkarat itu Pak. Tadi itu pas dibuka itu di sini loh Pak, buntu. Jadi kisi-kisinya ini. Di atasnya ini ada lubang Pak. Iya. Satu. Nah itu ada kotoran. Jadi bikin sirkulasinya itu tidak lancar. Jadi kan kalau misal mesin idle, dia putaran mesin kan RPM antara 700 sampai 900. Iya betul. Itu kan Pak. Itu normal. Dia jadi putaran mesinnya kan nggak begitu kencang. Nah, dia lancar. Nah, saat perjalanan jauh kita kan mesti nginjek gas terus. RPM naik. Butuh sirkulasi yang gimana? Sirkulasi yang agak lancar. Nah, ternyata itu di dalam sini nggak lancar Pak. Di sini buntu. Gitu. Terus kita juga cek termostatnya juga. Baik. Nih Sobat Tapedia bisa dilihat ya. Baik. Nah, jadi tadi kan Mas sudah bongkar juga yang namanya termostat. Nah, termostat dibuka terus masih bagus? Masih bagus Pak, masih bagus, masih bisa dipakai. Nah itu juga bisa bikin overheat. Nah, kalau dia macet, bukanya kan pelan. Nah, itu pelan banget, itu macet. Jadi bikin sirkulasi juga tidak lancar. Itu di bagian termostatnya. Gitu, Pak. Baik. Terus selanjutnya kan tadi ada water pump ya? Terus water pump juga bisa Pak. Karena dia kan di dalam sini ada baling-baling. Baling-balingnya. Kalau idle dia ya itu tadi putaran mesinnya kan enggak tinggi sampai RPM 2000 atau berapa kan sirkulasinya lancar. Kalau kita gas terus dia pasti butuh
air yang Cepat juga. Tapi di sini baling-balingnya keropos ibaratnya. Jadi kan nggak ada air yang berputar di area mesin, begitu Pak. Jadi masalahnya salah satunya adalah kalau di water pump baling-balingnya rontok, keropos. Rontok keropos, itu bisa Pak. Karena pakai air biasa terus keropos bisa di dalam sini, karena ada baling-balingnya di sini Pak. Baik. Nah, tapi ini belum dicek. Belum. Oke. Baik. Selanjutnya tadi apa lagi Mas? Penyebabnya bisa jadi penyebabnya dari tutup radiator. Tutup radiator. Nah, ya. Harusnya kan dia menahan baru tekanan. Baru Pak ini. Oke. Nah, harusnya dia menahan tekanan. Ya. Biar kalau ini rusak sih biasanya airnya balik ke sini. Oh. Ini kan dia nahan. Harusnya dia nahan biar air nggak masuk sini, balik ke sini. Oke. Kalau balik ke sini kan air di dalam ini jadi kurang. Oke. Itu Pak. Kalau ini Overheat jadinya. Overheat. Karena airnya kan kurang. Airnya kurang. Itu. Ciri-cirinya air di sini bludak berarti. Bludak. Sampai tumpah. Sampai tumpah. Oke. Baik. Nah, Terus ada lagi Pak. ada lagi. Apa lagi? Sensor ECT. Oh. Apa itu Mas? Sensor suhu. Nah, kalau sensor suhunya ngaco kan, kalau membacanya di sana dia belum overheat, tapi di sini sudah panas, biasanya ini balik. Gitu. Sensornya error lah. Gitu. Iya, sensornya error. Biasanya sensor error ini dia suhunya ke bawah atau ke atas dia baca? Waduh, tergantung sensornya kalau itu Pak. Itu kan sensornya bacanya gimana gitu. Harus pakai scan sih Pak itu. Oh, kalau scan dia dikelihat itu kalau yang di scan itu bacaan dari sensornya ya? Bacaan dari sensornya. Ini coolant ini suhunya berapa? Misalnya misal ini suhu 98. Ya. Harusnya dia kipasnya muter. Ya. Tapi nggak muter. Itu juga bisa sih dari sinyalnya itu harus nyuruh kipasnya muter jadi nggak muter gitu. Gara-gara tadi dia ngebacanya mungkin belum overheat ya, belum panas ya? Belum panas. Itu sering juga kejadian kalau sensor itu? Kalau itu jarang sih Pak. Jarang. Tapi yang sering kalau ini ya mungkin radiator buntu, gitu terus termostat macet, begitu Pak. Baik. Nah, sudah 5 berarti ya? Poin-poinnya yang sering. Tapi ada yang kelupaan, saya lihat ini kita nggak ngebahas ini tadi ya, apa? Kipas ya? Oh iya, kipas radiator. Kipas radiator. Nah, kipas radiator itu juga bisa Pak, bisa menipu ya, gitu, Pak. Harusnya kan angin itu kesedot. Iya, kesedot. Kalau kipasnya bermasalah biasanya lemah. Oke. Mati. Ya. Muternya kebalik. Nah, itu Pak. Muter kebalik. Nah, bisa. Muter baliknya kebalik bisa. Nanti aja kita bahas ya. Iya, konten bener, berikutnya. Oke, itu baik. kan harusnya anginnya itu ketarik sini masuk, tapi enggak, harus malah anginnya dorong ke sana gitu. Jadi panas terus dong berarti ya? Panas terus, itu juga bisa. Bisa itu Pak, kipasnya kebalik itu. Baik. Nah, tadi kan sudah kita simpulkan bahwa mengkerucut kepada radiator yang buntu. Benar. Ya. Nah, ini kan sudah diganti air tutup upper tank. Ya. Nah, apakah ini akan dikembalikan ke air coolant atau air biasa? Oh, enggak, ini pakai coolant Pak ini. Mau dibuat coolant lagi ya? Pakai coolant lagi. Nanti eman-eman itu Pak, dibersihin, terus pakai air biasa lagi gitu. Nanti kan juga di flushing. Itu dikeluarin kotorannya. Oh iya. Gitu, Pak. Baik. Nah, ada tips nggak buat Sobat Tapedia nih yang punya mobil juga dengan kasus yang sama, sering hampir temperaturnya naik pada saat perjalanan jauh, apalagi pada saat nanjak. Nah, itu tipnya sih sering cek Pak, ini air radiator. Air radiator. Bisa dibuka tutupnya kan kelihatan. Kalau ada yang langsung kelihatan itu bisa. Itu Pak rasanya ini Pak. Oh, ini radiatornya. Ini masalahnya nggak kelihatan ini. Masalahnya nggak kelihatan ya Pak ini ya. Iya. Biasanya kan di sini kelihatan dibuka, kisi-kisinya itu udah terlihat. Kalau dia itu buntu atau enggak itu bisa dilihat dari sini. Kalau kayak gini modelnya radiatornya gimana cara ngelihatnya? Kalau gini ya memang harus dikorok Pak. Jangan dikorok ini kalau ini Pak. Atau kalau dari sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Kalau nggak sih, kalau nggak pakai coolant itu biasanya di sini sudah Pak, karat. Berkerat ya? Kerak-kerak yang putih, kuning ya? Kuning ya? Karat-karat di sini. Baik. Terus sama kalau manasin sih kalau sempat Pak, sambil ngecek selang radiator atas sama bawah. Oh ya, diapain? Kalau sini panas, sini juga harus panas.
Oh. Jadi airnya sirkulasi gitu. Oh iya, pernah diajarin Mas Aji kemarin. Oh, iya, oke. iya. Kan kalau sini panas, terus sini dingin, berarti kan air nggak sirkulasi, Pak. Ini dingin terus. Gitu. Berarti itu gejala mampet itu? Nah, gejala mampet itu. Radiator. Itu, Pak. Radiator seperti itu, Pak. Baik. Sama termostat macet itu gejalanya gitu kan. Ini jalurnya lewat termostat sini, Pak. Oh, itu buat Topedia. Jadi kalau posisi mobil Anda juga sama, sering luar kota, tapi ampernya selalu naik gitu ya. Oh. Nah, apalagi kalau butuh kecepatan tinggi ya, jalan tol, kok naik terus nih, ya gitu ya. Naik terus, Ya, nah coba perhatikan radiator, sirkulasi air. Nah, Sebelum kita pindah ke yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim apa? Penyebabnya? lebih ekstrim ya itu, Pak, apa? Packing silinder headnya bocor halus. Oh, masuk ke sana turun mesin ini turun setengah. mesin, turun mesin setengah. Kalau paling ekstrim gitu, Pak. Kalau yang mudah-mudah ya itu sirkulasi airnya normal apa enggak itu saat perjalanan jauh itu. Baik. Nah, kan selang atas harus panas, bawah juga harus panas. Bawah juga panas. Suhunya hampir sama gitulah. Iya. Nah, kalau tadi kita berbicara dengan apa namanya? Packing cylinder head yang sudah rusak. Nah, itu nggak ada gejala. Gejala sama juga atau ada tambahan gejala? Gejalanya itu ini, Pak, airnya balik ke sini. Naik ya? Kan packingnya bocor atau Ya. mangkung, airnya bisa balik ke sini, Pak. Nah, gitu. Karena tiupan apa? Atau sedot? karena kedorong kompresi itu. Kan. Jadi balik ke sini. Tuh. Jadi harus meluangkan waktu ya Mas Rudi ya. Jadi kalau pagi-pagi mau berangkat sudah ketemu kendala, ya coba dibuka, manaskan mobil ya. Panasi mobil. Kalau enggak saat manasi mobil lah, ini dicek Ya, gitu. dicek ya. Panas apa enggak? Apa? Selang atas bawah. Gitu. Kalau yang misal mudah dipegang ya pegang gitu, Pak. Baik. Pasti kalau dia memang bermasalah di sini agak panas, di sini agak dingin. Ini biasanya sampai dingin, Pak. Dingin. Nggak ada air yang lewat ke situ gitu loh, Pak. Biasanya seperti itu. Baik. Nih, Sobat Topedia, ini sebenarnya tidak terlalu mahal ya kalau kita bisa menemukan dari awal ya. Karena efeknya nanti itu yang mahal. Efeknya ya itu nanti kalau overheat. Terus kan efeknya ke sini, ke cylinder head. Tuh. Topedia. Jadi tolong diluangkan waktu untuk memeriksa kendaraan. Bisa kok dari rumah, nggak harus ke bengkel dulu ya. Bisa. Setelah itu kalau sudah yakin atau mulai agak curiga karena ada yang lebih parah ya, bawalah ke bengkel untuk melakukan pengecekan. Karena di bengkel pun seperti ini, Mas Rudi nggak langsung bilang, "Bu, turun mesin." Oh ya enggak, Pak. Kita cek dulu kayak tadi kan radiator, termostat. Coba. Gitu. Kita cek satu persatu. Coba. Motor fan juga kita Jadi Mas Rudi ternyata melakukan banyak hal, Sobat Topedia. Dia tidak langsung menunjuk bahwa mobil ini harus turun mesin separuh, tapi dia melakukan banyak hal, mengecek spare part yang sangat potensial menyebabkan overheat di jalan jauh ya. Bener. Terus juga tadi juga ngecek busi, Pak. Oh iya. Nah, gimana? Kan kalau misal silinder melengkung, air masuk ke ruang bakar, ya. Biasanya itu businya warnanya merah. 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 Karena dia yang dibakar juga ada airnya gitu. Oh iya. Tadi juga dicek businya ini. Aman? Dicek semua. Aman, Pak. Alhamdulillah aman, Pak. Sobat Topedia. Jadi dengan masuknya kita ke bengkel, kita kekhawatirannya jadi berkurang ya. Benar. Menemukan ternyata ini nggak harus turun mesin. Betul. Ini hanya sekedar ada yang mampet ini. Ya. Baik, Sobat Topedia, kita tanya dulu berapa biaya untuk melakukan pengorokan dan penggantian ini, Mas Rudi? Jadi biayanya itu sekitar 650 ribuan. Itu untuk apa itu 650 ribu itu? Ini ganti upper tank, satu, korok radiator, sama jasanya, Pak. Jasa bongkar pasang ya. Ini fokus hanya untuk radiator loh ya. Ya, benar. Karena yang dikerjakan Mas Rudi banyak juga tadi tuh. Oh ya, yang bikin pengen pijet ini, Pak. Termostat itu, Pak. Habis dari sini dia mijet katanya. Baik, Sobat Topedia, ilmu yang bermanfaat dari Mas Rudi. Mas Rudi ternyata sangat sederhana saja. Cek sebelum berangkat bila kita menemukan kendala di dalam kendaraan kita. Nggak perlu ke bengkel dulu, ikuti aja instruksi yang sudah dijelaskan di video ini. Mudah-mudahan menemukan beberapa poin, dan kalau sudah ada yang mencurigakan dan memang harus butuh lebih expert ya pengecekan, nah datang ke bengkel. Bisa ke AHA Motor Yogyakarta. Terima kasih Mas Rud. Terima kasih Pak Taufik dan Sobat AHApedia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.